Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Rangkasa Putra dari kelas IF 23E dengan NPM 23312212. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pemrograman dan algoritma, yaitu teori kompleksitas algoritma. Bagi kamu yang mungkin baru mendengar, jangan khawatir ya. Saya akan menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami. Nah, secara sederhana, teori kompleksitas algoritma adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari seberapa efisien sebuah algoritma dalam menyelesaikan tugas, baik dari segi waktu maupun memori yang dibutuhkan. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa sebuah algoritma itu cepat dan efisien? Nah, disinilah teori kompleksitas algoritma masuk. Kompleksitas algoritma mengukur bagaimana kerja algoritma berubah seiring dengan bertambahnya ukuran input yang diproses. Semakin besar data yang kita proses, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan. Nah, kita bisa mengukur ini menggunakan dua hal utama ya. Yang pertama itu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Nah, yang pertama kita bahas dulu kompleksitas waktu. Nah, ini mengukur seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk algoritma untuk menyelesaikan suatu tugas ya. Nah, itu tuh tergantung pada ukuran input yang diberikan. Misalnya, ketika kamu menjalankan algoritma untuk mengurutkan sebuah daftar angka. Nah, kompleksitas waktu sering digambarkan dengan notasi big O seperti O dalam kurung 1, O dalam kurung N, dan O dalam kurung N kuadrat. Nah, notasi ini menggambarkan seberapa cepat waktu eksekusi algoritma meningkat seiring dengan bertambahnya input. Nah, sebagai contohnya, O dalam kurung 1 itu berarti waktu eksekusi tetap. Nah, tidak tergantung. Jadi O dalam kurung 1 itu waktu eksekusi tepat ya, yang enggak bergantung dengan ukuran input. Nah, misalnya mengakses elemen tertentu di dalam array. Nah, O dalam kurung N. O dalam kurung N itu berarti waktu eksekusi bertambah secara linear dengan ukuran input. Nah, contohnya mengecek setiap elemen dalam daftar. Nah, O dalam kurung N kuadrat, N pangkat 2. Berarti waktu eksekusi bertambah secara kuadrat. Nah, ini biasanya terjadi pada algoritma yang menggunakan nested loops seperti bubble sort. Nah, terus yang kedua, selanjutnya kita bahas kompleksitas ruang atau space complexity. Nah, ada kompleksitas ruang yang artinya dia itu mengukur berapa banyak memori atau ruang penyimpanan yang dibutuhkan oleh algoritma selama eksekusi. Sama seperti kompleksitas waktu, kompleksitas ruang juga digambarkan dengan notasi big O. Nah, sebagai contohnya, jika sebuah algoritma membutuhkan memori tambahan yang sebanding dengan ukuran input, maka kompleksitas ruangnya adalah O dalam kurung N ya. Jika algoritma hanya menggunakan sejumlah ruang tetap terlepas dari ukuran input, maka kompleksitas ruangnya adalah O dalam kurung 1. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kompleksitas algoritma itu penting? Nah, mungkin kalian ada yang bertanya ya, kayak bingung kenapa kompleksitas algoritma itu penting. Nah, kalau kita paham kompleksitas algoritma, kita itu bisa memilih algoritma yang lebih efisien berdasarkan situasi atau masalah yang sedang kita hadapi. Nah, contohnya itu seperti
Jika jika Anda mengerjakan proyek ya, Anda dapat proyek nih yang melibatkan banyak data, banyak banget datanya. Memilih memilih algoritma dengan kompleksitas waktu rendah, nah bisa membuat programnya lebih cepat. Nah, misalnya contohnya itu dalam pengurutan data. Algoritma seperti quicksort yang memiliki kompleksitas O dalam kurung n log n. Nah, itu tuh jauh lebih efisien dibandingkan bubble sort yang memiliki kompleksitas O dalam kurung n2. Nah, jadi apa sih kesimpulannya, apa yang bisa kita tangkap? Nah, secara garis besar dari apa yang saya jelaskan tentang teori kompleksitas algoritma itu adalah algoritma yang membantu kita untuk menilai seberapa efisien. Nah, seberapa efisien sebuah algoritma dalam hal waktu dan ruang. Nah, kalau kita paham ini, ya, kita bisa memilih algoritma yang tepat untuk mengatasi masalah tertentu. Nah, serta membuat aplikasi atau program kita lebih cepat dan lebih hemat memori. Logika sederhananya itu seperti kita anggap itu algoritma itu sebagai alat. Nah, terus kita ingin mengeksekusi program yang besar atau yang kecil, atau kita harus sesuaikan dengan alat gitu loh. Seperti misalnya kita itu nggak perlu kapak untuk memotong sayur-sayuran gitu. Nah, kita sebenarnya bisa, cuman nggak perlu. Karena apa? Karena itu kayak terlalu kurang efektif lah untuk memotong sayuran. Nah, terus juga kalau misal kita ingin menebang pohon hanya dengan golok pisau dapur. Nah, itu jadi kita itu harus menyesuaikan dengan itu. Begitu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada bahasa yang kurang dipahami ya, yang kurang dimengerti. Saya juga masih belajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.